Di akhir zaman fitnah itu benar-benar bermunculan. Fitnah secara umum ada dua. Walaupun secara makna dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada 11 makna kata fitnah dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Namun secara umum fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, dan yang kedua fitnah asyubhat. Ini sudah benar-benar bermunculan pada hari kita, pada zaman kita ini jamaah. Contohnya fitnah syahwat. Di masa dahulu pintu-pintu perzinaan, perjudian dan syahwat lainnya tidak terbuka seperti di hari ini. Hari ini fitnah syahwat luar biasa jamaah. Bahkan sebagian masjid, satu masjid puluhan diskotik di sampingnya. Masjid satu di situ, tapi diskotik yang mengelilinginya itu puluhan jumlahnya. Sehingga kalau kita ingin masuk ke masjid ikut kajian, kita harus melewati ya lampu yang remang-remang itu terlebih dahulu. Kalau imannya sedang oleng, dia bisa nggak jadi masuk masjid, justru masuk ya ke tempat daurah yang lampunya remang-remang tersebut dan keluarnya jam 3 malam daurahnya. Ya, kalau anak muda pergi ke kajian dan sendirian di tengah perjalanannya imannya melemah, nggak jadi masuk ke masjid, mampir ke diskotik yang ada di sebelah masjid tersebut. Fitnah syahwat yang luar biasa. Anak-anak hari ini masih duduk di bangku SD tapi sudah hamil di luar pernikahan. Nah, bahkan survei sebagian orang menyebutkan mayoritas kaum wanita di beberapa negara sudah tidak lagi perawan. Sudah tidak lagi perawan. Itu yang muslimahnya. Kita nggak bicara yang di luar Islam. Bahkan sebagian mereka tak sedikit menikah di hari walimah istrinya udah hamil. Kapan dia hamil? Akadnya baru hari itu. Lihat fitnah syahwat hari ini luar biasa, dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya yang sebagiannya binatang ternak saja jijik dan tidak mau melakukannya, tetapi dilakukan oleh sebagian orang. Fitnah syahwat yang luar biasa. Fitnah syubhat juga demikian. Di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, jelas sunnah itu benar-benar kuat. Aqidah asma wa sifat itu benar-benar dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tapi hari ini betapa banyak syubhat yang dengannya seseorang akhirnya menolak akidah yang benar, pemahaman agama yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah karena syubhat. Nah, bahkan sebagian orang karena terkena syubhat, dia mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh orang tuanya, seperti kaum Khawarij, neo kaum Khawarij, yaitu ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya. Di Irak ada seorang pemuda, di hari Idul Adha ketika orang lain berkurban, dia mengatakan kalian akan berkurban dengan onta, sapi dan kambing, adapun aku akan berkurban dengan ibu kandungku. Maka dia pun memenggal leher ibunya atau menembaknya dengan alasan karena ibunya melarang dia bergabung dengan ISIS. Lihat, karena syubhat, kerancuan dalam beragama, mengharapkan surga dengan melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat kriminal. Bom bunuh diri, membunuh orang tuanya, hanya alasan karena tidak membolehkan dia bergabung dengan ISIS. Bahkan jauh hari sebelumnya, mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran. Mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi kita, sepupu Nabi kita, Amirul Mukminin, yang sedang keluar dari rumahnya di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mengimami salat subuh. Yang membunuhnya bukan Yahudi, bukan Nasrani, sepakat ulama dia Muslim. Namanya Abdurrahman bin Muljam, ahli puasa, ahli Quran, hafiz Al-Quran, ahli ibadah, ahli zikir. Setiap kali orang melihatnya, mulutnya selalu bergerak dengan berzikir, tasbih, tahlil, tahmid. Tapi karena syubhat, pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia justru mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Preman saja berhenti malak orang di bulan Ramadan, ya kan? Preman aja berhenti minum khamar di bulan Ramadan. Nanti bro, tobat dulu sebulan ini katanya. Ya walaupun minum segelas aja deh, seminggu sekali. Tapi ini Khawarij di 10 terakhir bulan Ramadan membunuh Ali, menikaminya dengan pisau,
dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan sebab syubhat. Nah, contoh lainnya, ratusan manusia terbunuh, bersimbah darah di bom Bali 1, di bom Bali 2, mereka justru mengharap surga dengan kejadian itu. Kenapa? Karena penyimpangan dalam memahami agama Islam. Bukan karena penyimpangan Islam, penyimpangan mereka dalam memahami Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.